Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarullah. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, semester 4, Universitas Muhammadiyah Mataram. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya berjuta-juta nikmat iman, baik itu nikmat iman, kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk membuat dan menyelesaikan tugas video, di mana tugas video tersebut diberi berkaitan dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Yudi Nestanata selaku guru pengajar atau guru pembimbing mata kuliah etika pemerintahan. Adapun tugas yang telah diberikan itu terkait tentang pentingnya etika pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke dalam pentingnya etika pemerintahan itu, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai harus kita lebih tahu terlebih dahulu lah intinya mengenai apa sih itu etika pemerintahan. Nah, etika pemerintahan itu terdiri dari dua kata, yaitu etika dan pemerintahan. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dalam bentuk tunggalnya itu artinya adalah watak, perilaku, kebiasaan, adat, dan serta cara berpikir. Itu adalah bentuk tunggalnya. Sedangkan dalam bentuk jamaknya itu berasal dari bahasa Yunani taeta, yang artinya itu adalah adat kebiasaan. Nah, sedangkan itu adalah pengertian etika dan pengertian secara etimologi. Adapun pengertian secara terminologi, yaitu etika pemerintahan adalah sebuah filosofi tentang nilai-nilai atau berkaitan tentang nilai-nilai tentang baik dan buruknya perilaku seorang terhadap orang lain. Nah, langsung saya terus. Kemudian yang saya bahas itu tentunya adalah pentingnya etika pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua contoh tentunya saya ambil. Contoh yang pertama itu tentang etika pemerintahan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Nah, tentunya ketika kita berbicara soal aparatur pemerintah itu adalah orang-orang atau mereka yang bekerja atau mengabdi pada masyarakat, di mana mereka ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana pelayanan tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat segala urusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tersebut tentunya haruslah sesuai dengan sesuai dengan perannya, yaitu mengabdi, dan dimana tidak boleh yang namanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Ketika kinerja yang dilakukan oleh kinerja aparatur pemerintah itu buruk, tentunya pasti akan dinilai buruk oleh masyarakat. Seperti akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia, itu banyak juga saya jumpai itu tentang masalah etika, tentunya masalah etika pemerintahan, di mana banyak sekali aparatur pemerintah di mana dalam memberikan pelayanannya itu dinilai kurang maksimal dalam menerapkan atau menunjukkan rasa sikap sopan santun dan sikap menghargai antar sesama. Nah, tentunya ini memberikan contoh yang buruk juga terhadap masyarakat. Dan kemudian
adalah contoh lainnya yaitu banyak sekali pemerintah atau aparatur pemerintah yang dimana pada saat bekerja itu tidak bekerja, dimana pada saat ketika masyarakat meminta atau ingin mendapatkan pelayanan itu pemerintah tidak ada di tempatnya. Nah, ini adalah salah satu masalah etika pemerintah yang buruk sekali menurut saya. Nah, tentunya jika kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat itu buruk, tentu akan dinilai buruk juga oleh masyarakat, dan tentu masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap masyarakat. Tentunya masyarakat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah, itu maksud saya, atau aparatur pemerintah. Nah, jika sebaliknya, yaitu aparatur negara memberikan pelayanan yang baik dan abdi terhadap masyarakat, tentunya masyarakat akan lebih percaya lagi kepada pemerintah dan akan dinilai pemerintah itu baik atau good governance. Kemudian poin yang kedua yang saya ambil yaitu adalah etika pemerintahan dalam implementasi good governance. Ketika kita berbicara soal good governance ini menjadi topik utama reformasi sejak tahun 1999. Alih-alih good governance ini membuat dan akan memajukan bangsa Indonesia, malah good governance ini malah membuat baik dari korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Indonesia itu makin tambah banyak dan makin berkembang. Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK itu telah melaporkan ada 18 gubernur dan 343 kabupaten dan kota telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan jika diakumulasikan semuanya itu hampir 70% yang ada di Indonesia. Nah, coba kita bayangkan bagaimana 70% kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota telah melakukan korupsi dan kolusi. Inilah yang membuat good governance yang di Indonesia itu cacat atau tentunya berjalan tidak baik. Nah, seperti halnya good governance itu prinsipnya itu banyak sekali, baik dari transparansi dari pemerintah, kemudian partisipasi dari masyarakat itu sendiri, kemudian akuntabilitas, kemudian efektivitas dan efisiensi, dan masih banyak lainnya. Nah, ini semua tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada landasan etikanya. Nah, jadi tanpa etika yang jelas, good governance itu tidak akan berjalan dengan sesuai semestinya. Ya, gitu. Jadi saya pikir good governance Indonesia itu tanpa landasan atau tanpa dilandasi oleh etika itu akan cacat. Itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya kekurangan datang dari saya sendiri, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.